Tidak ada betul, berubah ayat 14 menjadi. betul? Tidak berubah menjadi. Kalau menjadi berubah lah. Oke, Gimana? dia menjadi daging. Bahasa Indonesia aja tak pandai, Menjadi bahasa daging. Malaysia tak pandai. Dia menjadi daging di Yohanes Gerson, 1 kau ayat diam dulu, kau 14. tiada Betul? ilmu. Betul Apa, tidak? Ca? Menjadi daging di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi Menjadi daging di daging. Yohanes 1 ayat 14. Iya betul. Yang jadi pertanyaannya, daging itu daging apa? Daging kambing daging, daging sapi daging, daging bebek daging, daging ayam daging. Daging apa yang kau maksud? Manusia. Manusia. Daging manusia. Oke. Manusia itu siapa? Manusia Yesus. itu Caca manusia, Bang Gre manusia, Bang Gerson manusia, Ustadz Miftah manusia. Kau juga manusia. Kau Terus bukan jadi dari manusia siapa? firman, Beza. Kau bukan dari firman. Lah, Kau dari hubungan ibu bapak kau. manusia tidak? Oke, kalau gitu di dalam ayat kan intinya dia berubah menjadi daging itu di Yohanes 1:14. Tidak ada berubah menjadi. Kalau sampai di ayat 17 itu konteksnya sudah oke, dia menjadi daging di Yohanes 1 ayat 14. Kalau kemudian ada kata Yesus di Yohanes 1 ayat 17, maka itu konsepnya sudah lain. Sudah tidak berbicara tentang firman yang kemudian berubah menjadi daging, kemudian berubah menjadi Yesus. Mana ada kayak gitu? Enggak ada. Di Yohanes 1 ayat 17 itu ngomongnya soal lain. Yang jadi pertanyaannya, sebelum Yohanes 1 ayat 14, di mana ayat dari ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 13, di mana ayat yang kemudian merujukkan dari Yohanes 1 ayat 1 dia berubah menjadi daging itu kepada Yesus. Ayat 1 hingga 18 itu semua satu konteks merujuk kepada Yesus. Sang firman, ayat 1 hingga 18 jadi hologos. oke. Kalau manusia Oke, itu kau bukan dengar Yesus ini. siapa, Kau dengar Ca? ini, kau dengar Oke, ya. Ca, saya tanya kau. Kalau Kau manusia dengar itu bukan dulu. Yesus, siapa nama dia? Kau dengar dulu. Nes 1 ayat 1. Saya ikut kau. Kalau bukan Yesus, siapa nama manusia itu? Yohanes bisa Bentar. sama-sama oleh Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu juga tahu itu adalah Yesus. Enggak gitu, Greg. Kalau dilihat dari bahasanya itu, di bahasa Yunaninya, itu feminim. Sart itu, sart Daging itu, itu sart. feminim. Sart itu Jadi Yesus Ya, perempuan kalau ya. bukan Yesus, Yesus perempuan. siapa manusia itu? Iya, malum. Tikus ini kau kacau pikirannya ke tikus ini. Kalau kau bilang aku nggak ada ilmu kan? Itu Tahu feminim nggak ada ilmu bukan tahu. maskulin. Itu feminim bukan maskulin. Kenapa anak sekolah minggu itu bisa? Karena mereka sudah terdoktrin. Iya, kamu itu. Kasihan lu. Saya ikut kamu. Kalau manusia itu bukan Yesus, siapa Enggak. namanya? Iya, Satu perempuan. 14 itu feminim bukan maskulin. Feminim. Tikus. Namanya Rumah Yesus siapa? perempuan. Kalau bukan Yesus, siapa Oh iya namanya? betul lah ya. Yesus betina. Betina. Ketawa. Rumah Yesus perempuan. Kan kau pengen gitu Iya, tikus kan? itu Kau pengen gitu kan? Di ayat 17 Jadi ayah, ditulis berarti ayah Yesus selama ini Kristus. Tuhannya mereka itu punya dua kelamin ayah. Iya, rambutnya kan panjang. Padahal udah dibilang sangat kriminal lah laki-laki berambut Ustaz panjang, pun tapi pandai karena dia buat perempuan enggak. lawak. Taraf-taraf Iya kan? Ustaz pun pandai buat lawak. Dua Ya kelamin. lawak lah. Kitab kau lawak. Kalau Gerson kau buat buat lawak, kami lawak, aku ikut lah. paham. Ini taraf Ustaz lo Mistra nih pandai buat lawak. Kau aja nggak bisa baca Kau nama buat orang lawak, lu. kami ikut lah. Kau nggak bisa baca nama orang lu. Itu Ustadz Miftah. Iya, dia pandai buat lawak dua Kau kelamin. Mirta dia katanya. bilang. Mirta. Emang kau buta. Memang kau nggak bisa baca. Pantas kau bilang Yesus betina. Dia bilang kita nggak ada ilmu, Greg. Ya, Memang malu. tiada ilmu. Belum aku jumpai usil yang pintar Bible. Kalau manusia itu baca bukan lagi, baca lagi. Yesus Kristus, Sars itu di apa? ayat 17 Jenisnya tertulis apa? Yesus Kristus. Feminim kah atau maskulin? Kok bisa feminim di situ? Oh, Kenapa? kalau Oke. feminin siapa nama Itu dia? Dismas. Itu Dismas.
itu punya dua alat apa? Alat kelamin ganda kayak gitu. Tuhan kamu itu sebelah mana sama sebelah mana? Dismas. Jadi pada hari ke-8 Yesus disunat ada 2 alat kelamin. Bisa jadi, bisa jadi. Iya kan itu ada di Bible kami. Pada hari Itu memang ke-8 seperti Lukas itu. 2 Yesus disunat pada hari ke-8. Ya Lukas Ada kan 2 alat penelitian. kelamin. Lawak-lawak Lukas kan ini cuma Mitra nih. penelitian. Wah, Di benar situ juga dia itu ayah. dapati. Kata Kak Juli benar katanya. Jadi Yesus katanya. Jadi Yesus. Bukan Yesus ya. Jangan begitu. Bisa Ca ada di sini, ada perempuan di sini. Sopan Kenapa? sedikit kata-kata. Kenapa? Ya, Ada kalau perempuan di sini. Dia ngapain kalau- sama Caca? Dia ngapain ini sama Caca? Mas, kalau Uti Caca jelas perempuan, Ahi Greg jelas Oh. laki-laki. Kalau Oh, Yesus Ayah juga Kristus jelas perempuan, laki-laki. menurut kamu. Kalau iya kali Yesus kok nggak jelas, bukan menurut saya, menurut Yohanes kok. Bible, menurut Bible. Oh, 2 Menurut kelamin. Iya. Oh. 2 Anda kelamin cuma itu ikutin- macam mana ikutin ya? narasi Aku Bible tak loh. paham. Hmm. Mitra pernah lihat orang 2 kelamin? Mitra. Ada nggak tahu. Gerson diam Nggak dulu, tahu kau lu. tiada ilmu. Mitra bilang Kau 2 nggak kelamin. tahu ada orang lahir dengan 2 kelamin. Diam dulu Gerson, sabar. Kasihan ini orang. Ustadz Jangan Mitra bilang Yesus 2 kelamin. Kalau 2 kelamin itu macam mana ya? Ustadz Iya. Mitra aku tak Ya itu paham. kayak Yesus. Jadi ketika Yesus disunat, ada yang tidak disunat. Tahu ada. Yang mana tahu itu kan Tuhanmu. Tahu dia. Yang mana tahu itu kan Tuhan. Aduh, level-level Mitra pun pandai bola. Level. Ya udah gini, saya nanya nih, menurut kamu Yesus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah, dia kan disunat Laki-laki, pada hari iya. ke-8. Tapi kenapa di Kan Yohanes malaikat itu- sebut, nanti dulu Iya, iya. sabar. Lukas Iya, iya. 1 ayat 31, malaikat Iya. sebut anak lelaki. Anak laki-laki. Macam mana ada 2 kelamin? Berarti Yohanes salah. Berarti Yohanes salah. Kau yang salah. Di mana Yohanes kata 2 kelamin? Oh, ya Tunjukkan udah. ayatnya. Udah nih saya on cam nggak apa-apa lah ya. Aduh, Mitra. Iya. Mengapalah kau ni? Iya. Nih saya mau on cam. Level-level ustaz. Mau kau ni, Hakim Level. apa saya Aki? Aki apa saya Aki? Yang mau on cam. Mitra, dengar dulu Aki aja. nasihat saya. Saya Kau belum ni buka level-level komputer. ustaz. Nih. Jangan Lagi susun nanti. kata-kata kau. Nih. Kalau Gerson itu nih, tak nih. apa. Nih saya mau Dia nunjukin itu- nih, nunjukin. Nih di majelis Mas. Nih gini nih. Nih ya. Aduh, Nih. level-level ustaz mau Ini kan buat Yesus, ini kan mainan-mainan. Yesus, ini Yesus bukan ini. Ini ya kan Apa Yesus kan? itu? Ini kan Apa firman. itu? Firman telah menjadi manusia, kan begitu kan? Ini Yesus. Ya, namanya Yesus. Oh iya Yesus. Nih, ini kan strong numbernya kan 4561. Strong number. Iya kan? Memang ada strong number. Iya kan? Aduh. Ini kan strong numbernya 4561. Nah, kalau kita klik nih, Dismas. Tuh, kalau kita klik, di sini kan syak nih, teks originalnya tuh 4561 sama kan? Tuh, kalau kita Pakai periksa, strong ini kan number. ada gini. Sejak bila kau pandai Oh, pakai strong Apa number? namanya Dismas? Di sini kan ada pelafalan, ada asal mula, ada referensi. Pas kita baca bagian jenis, ternyata di sini feminim. Oh, jadi malaikat kata anak lelaki salah. Jadi, Oh, kita nggak iya, ya itu kan, ya kemana tahu? Itu kan kitamu ini. Ini kan Kau pakai feminim. strong number, Tolong saya pakai jelaskan. malaikat. Gitu, ya. Berarti Kau pakai kamu, saya pakai Waalaikumsalam. malaikat, saya Warahmatullahi menang. Berarti Iya, Yesus Jun, jadi Jun. Unti, Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Oh ya. Berarti Yesus dipanggil Unti Mitra. dong. Unti Yesus. Iya. Kau pakai Uti. kamu, sabar. Gerson, kau diam dulu, kau tiada ilmu. Gerson, Mitra. Saya ada pakai ilmu. malaikat. Lukas 1 ayat 31. Ya, berarti Anak salah. lelaki. Berarti Kau pakai Yohanes salah. kamus. Berarti Yohanes salah ya. Malaikat. Nanti Kau pakai direvisi lagi. kamu, saya pakai malaikat.
Iya, berarti kan Yohanes salah tuh. Kau Berarti yang kan Yohanes salah. Yohanes tak salah, Nah malaikat ini tak salah. Kau yang salah. kalau kitab sabda yang nulis siapa? Yang nulis itu Mitra apa LAI yang nulis itu? Itu apa manusia yang tulis? Aku percaya malaikat. Oh, percaya oke. Percaya malaikat. Oh, percayalah oke. manusia. Berarti percaya ya, percaya malaikat kah? Malaikat kan ngabarin nih. Hei Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Kalau orang itu Tuhan bukan? Ya, dia kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya. Ayo. Kau lupa. Katanya kamu percaya Sepenuhnya malaikat. manusia, Sekarang malaikat sepenuhnya ngabarinnya itu Allah. di situ malaikat ngabarinnya seorang apa setuhan? Dia kan sepenuhnya manusia, Ah. tapi dia juga sepenuhnya Allah. Yohanes 1 Oke. ayat 1. Ya udah, sepenuhnya manusia. Tapi lelaki kan Mitra? Kenapa? Kenapa? Tapi lelaki kan? Ya ada laki-laki ada perempuan sih di Bible kamu. Mana ada laki-laki dan perempuan? Itu dia, Mitra. Yesus Yohanes. setengah matang. Iya, setengah matang. Setengah matang. Iya. Ya, Dua tapi gini ya teman-teman. Jadi Mitra, kita itu Mitra. bukannya betah menghadapi orang-orang seperti ini ya teman-teman. Tapi artinya apa? Mitra. Kita sedang menunjukkan Mitra, bahwasanya ingat, inilah kau lihat. pernah naik room Inilah Edis, akibat jadi daripada berarti kau hebat. doktrin pokok Tapi Yesus Tuhan kau ini bilang seperti ini. Yesus dua kelamin. Aduh. Lihat saja kan, doktrin gara-gara pokok Yesus Tuhan itu seperti ini. Jadi maka kata Al-Quran illa amaniya wa idhum illa yadhunun. Jadi seperti ini. Ketika Mitra, berbicara kau ini ustad loh Mitra. tidak nyambung. Kau pernah naik Ketika room ditanya, Edis, artinya kau hebat. yang ditanya apa? Tiba-tiba kau bilang Yang Yesus dijawab dua apa? kelamin. Iya. Edis jadi standar. Jadi Mitra apa pernah namanya? naik room Edis, Kita itu artinya dia sedang hebat. mempertontonkan Mitra. betapa buruknya. Maka Al-Quranul Karim gitu ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah loh? Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah menyamakan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau beriman itu dengan hayawan. Tidak pernah menyamakan, tetapi lebih rendah daripada hayawan. Belum adol. Iya. Mitra, kau masih percaya Yesus dua kelamin? Balhum adol. Adol. Lebih rendah daripada hayawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Bella. Mitra, yang Waalaikumsalam aku tanya warahmatullahi kau masih wabarakatuh. percaya Yesus Jadi dua bahkan kelamin? di dalam ayat yang lain inna syarrad dawabi indallah, seburuk-buruknya makhluk yang bergerak, yang nongkrong di permukaan bumi. Iyalah, Lihat saja aku tingkah. paham itu. Lihat saja Yang aku tingkah tanya, orang Kristen kau masih ketika berdiskusi percaya Yesus dua berbicara kelamin tentang atau ketuhanannya. tidak? Malu sudah dia. Gitu. Jadi tidak nyambung dia. Mitra, Itu. kau masih percaya Yesus dua kelamin? Bang Dismas, Iya, itu loh di Bible. konsepnya pagan itu loh Bang. Setengah manusia, setengah dewa itu sama konsepnya pagan. Jadi pagan. dalam literasi Yunani itu disebut demigod atau heros. Jadi hasil persatuan Itu antara semua dewa dengan manusia. dongeng. Aki, saya nggak setuju Aki. Saya bela Dismas. Saya tidak setuju kalau Iya, agama pagan saya tidak Jangan setuju. ubah Karena tema. kalau Aku Kristen nih kejar gini, mitra. kalau agama pagan ketika dia menyuguhkan sesuatu nih, menumbalkan sesuatu Jangan nih. lari ke sana. Agama pagan ketika Fokusnya, menumbalkan misalkan adakah orang Yesus ada dua orang ini kelamin, agama pagan yang Mitra? menyembah berhala nih. Kemudian ketika menumbalkan kepada berhala yang Mitra disembah mau tetap berhalanya. lari-lari. Nah tapi kalau Mitra, Oten lebih jangan dari pagan. lari-lari, kau malu sudah. Kalau Oten itu Adakah lebih Yesus dari dua pagan. Kenapa? kelamin? Tumbalnya yang disembah. Tumbangnya juga disembah. Kalau udah nggak sanggup lagi Itu. sama si Dimas. Aduh, Nyerah Mitra aja, malu karena kau sudah sudah. kesana kesini. Dia mau lari-lari. Nyerah Mitra, aja. kau Dismas, lewat mana ada Yesus Mitra. ngajarkan konsep logos? Di mana Yesus ngajarkan konsep logos itu nggak Fokus ada. dulu, Yesus dua nggak pernah. kelamin atau satu Yesus mengajarkan kelamin. sifat-sifat Tuhan yang esa, ehad.
Mitra, aku kejar kau Mitra. Mana-mana kau lari Mitra aku apa kejar lah? kau. Healing punya orang lah. Pantas dia salah baca. Aturannya Tuhan jadi Tuhan. Iya. Ustadz Mita Mitra dibaca. di level. Mitra. Dia kata Yesus dua inilah kelamin. Bang Dismas. Inilah healing punya orang. Fokus Mitra. Bang Dismas. Sabar, maju, sabar, Bang. sabar, sabar. Gini, aku turunkan. Turun ya? Iya, dia harusnya Hindu agamanya. Kenapa jadi Kristen ya? Jadi kalau Bang Miftah mengatakan Yesus itu dua kelamin, berarti Laisa Kamis Lisaiun dong. Bukan saya yang mengatakan, Muslim lagi yang banyak. disalahin. Masa? Yang mengatakan Masa? Bibelmu, kok saya yang disalahin? Gimana? Dan banyak orang yang terlahir dengan dua kelamin banyak. Masa, gini masa. Pernah Yang jumpa mengatakan Yesus dua kelamin itu Bibelmu, bukan saya, kok nyalain saya? Dan orang yang terlahir dengan dua kelamin banyak. Bukan satu-satunya. Sekarang kau tunjukkan dalilnya dengan jelas. Jangan kau nyatakan dirimu itu asli Islam, bohong. Ini Bang Singa ini ini Kristen. Oten. Oh, kira ini. Iya gini masa. Jadi yang mengatakan bahwasanya Yesus itu punya dua kelamin itu ini ya Bibelmu, bukan saya, kok nyalain. Mana tunjukkan dulu, jangan kau Ya congok. udah. Sudah ditunjukkan tadi. Ya udah gini, kita nanya nih sama Bang Singa sama Bang Masaha. Kalau menurut Bang Singa sama Bang Masaha, Yesus itu laki-laki atau perempuan? Namanya kalau laki-laki udah dibilang putra, seorang putra telah dilahirkan. Menurut kau putra itu apa itu? Iya, makanya saya nanya sama Bang ini, berarti menurut Bang Singa itu laki-laki, Laki-laki lah. begitu, laki-laki. Kalau menurut Bang Masaha, Ya. Anak perempuan boleh dipanggil putra loh, Ustadz. Ada literasinya itu. Saya punya putra seorang perempuan bisa. iya kalau menurut yang Masaha. bisa nama itu kan orang-orang Ya. tolol. Ya, Kalau kalau menurut menurut Masaha aku- laki-laki atau perempuan? Ya kan Nabi Isa itu laki-laki. Ya aku percaya laki-laki. Laki-laki. Nah, berarti ini salah. Yang ini. Ini kan manusia, Yesus bukan ini. Manusia ini Yesus bukan. Manusia. Tergantung itu manusia yang Bingung dia. ini. Oke, makanya saya nanya. Ya udah, bilang ya sama udah kau laki-laki kan, lah. Oke, saya bahwa percaya Yesus kalau itu datang memakai Ya udah, iya Wait, Bang Singa, Bang Singa simak Singa, dulu. Singa. Saya percaya. Singa simak saya dulu yang percaya. ditunjuk. Iya. Jangan saya kau percaya tanya dua kalau kali, Yesus itu kau simak dulu. laki-laki nih. Saya percaya kalau Yesus laki-laki. Apakah manusia ini Yesus? Iya betul. Oke. Betul. Coba kita buka teks originalnya nih. Kita klik teks originalnya. Ini kan teks originalnya sak nih. Nah, jenisnya ini feminim. Yang pasti siapapun yang nulis, walaupun kau lihat Enggak, di feminim Google, ini laki-laki apa sudah perempuan? Feminim dibilang ini. seperti Pak Demas tadi berkata, malaikat Enggak. dengan jelas berkata. Iya, yang berarti ini dilahirkan salah. itu Berarti laki-laki. berarti Yohanes salah. Ya bilang dulu salah atau enggak. Berarti Yohanes Salah. salah, begitu. Salah. Salah. Berarti kitabmu Berarti Yohanes mesti salah. dibuang ayat Bukan itu. kitab kami, mana kitab kami itu? Ya. Oh, berarti Yohanes bukan kitab kamu ini ini. Alkitab, Alkitab Berarti- ini Alkitabmu. Berarti ini bukan kitab kamu. Bukan. Itu Oh, bukan. Kalau yang mengatakan perempuan itu laki-laki. Berarti Yohanes ini 1:14 bukan kitab ya? Kristen katanya. Kitabnya orang Alkitab mana ini? Sabda itu ya. Karena Jadi itu aku ini. semuanya Kan. bersumber dari Kalau manusia Mas yang Aha, tak kalau jelas. ini menurut Mas Aha ini kitab kamu bukan Mas Aha? itu tolong dibacain Bang, itu seluruh ayatnya gimana bunyinya ya? Firman itu telah menjadi manusia. Oke, Iya jadi kan? Jadi di original teks manusia itu apa tadi Bang? Iya. Sars. Ini Jadi- manusia ini Yesus bukan? Yesus sudah tadi bilang. Yesus ya. Yesus. Nah, Itu kan jelas itu di kita coba bawahnya teks nih, lanjut teks itu anak originalnya tunggal, nih, teks originalnya ini kan namanya strong number, kita klik. Nah, ini kan ada pelapalannya syak, ada asal mula di sini, probably from the base of 4563. Di sini ada referensinya TDNT 798 1000. Nah, di sini kebetulan nih ada keterangan tentang jenis kelamin. Nah, ketika dibaca tentang jenis kelamin, ternyata Minim. non feminim perempuan.
Tunggu. Kalau non feminim. Non itu kata benda Ya udah, feminim. kita browsing noun. apa sih artinya non feminim nih, teman-teman yang di bawah juga pasti pengen tahu ya teman-teman ya. Kita Bilangnya- ketik nih arti daripada Bukan non noun. feminim gitu. Abang salah non. ngomongnya, bukan non tapi noun. Kalau non itu non feminim itu yang maskulin. Gimana? Oke. Nih feminim non. Apa itu artinya? Adalah kata benda yang digunakan untuk merujuk pada makhluk, objek, atau konsep yang secara khusus dianggap berjenis kelamin. Perempuan. Berjenis kelamin apa teman-teman di bawah? Tulisannya perempuan. Perempuan. Itu kan tolong yang buat itu. Masalahnya. Sementara udah jelas nggak perlu lagi kau bahas. Jadi Yesus ini laki-laki atau perempuan? Yang lahir itu laki-laki. Kenapa kau bahas? Iya, Lah, berarti juga salah. tahu. Yohanes berarti salah. Berarti ini Bukan salah Yohanes yang Yohanes. salah. Loh, Itu kok saya terjemahanmu ini yang itu nulis salah. bukan mitra loh. Terjemahan kami. Yang buat Kata-kata itu sudah jelas Dismas. salah. Kata Mungkin Dismas dia yang nulis sedang ini gila. bukan mitra loh, bukan mitra. Iya. Mungkin dia sedang gila dia. Yang nulis Udah bukan mitra dibilang ini yang jelas. nulis. Pak Demas tadi berkata, malaikat dengan jelas berkata, yang Iya. lahir itu laki-laki, lalu dibahas jadi perempuan, kan udah gila. Lah, Gila, ya berarti itu kan. salah. Ya berarti Yohanes salah. Berarti Oh, nggak berarti waras Yohanes salah yang tuh masa menerjemahkan. salah katanya gimana sih? Misalnya kalau Ini aku bilang, ini salah katanya yang Yohanes lahir Mak. itu laki-laki, Berarti yang benar mana nih yang lalu, benar? Setelah ku bilang yang lahir itu laki-laki, kau belajar lagi. Setelah kau belajar Berarti jadi perempuan lagi oke, itu. berarti kalau Udah misalkan gila kau itu. berarti ini Yohanes yang firman itu adalah Apa menjadi itu? manusia, berarti ini bukan Yesus. Masa kata Bang Singa ini bukan Yesus, salah katanya gimana? Yang benar yang mana nih? Itu yang jelas Kalau- udah dibilang kalau yang menurut- lahir laki-laki. Lalu sabar, dibahas, satu-satu, jadi jelaskan. Jangan perempuan. ribut. Kan gila yang balas itu, Jangan yang bahas ribut. itu. Ini Gila, Bang Singa, kan? kata Masaha, Bang Singa, Apa itu? kata Kalau Masaha. mau melihat Kalau kitab Soli suci itu itu bisa benar dibahas. atau tidak, Kutunjukkan sama kau, biar kita kutulis. harus kaji kitab suci Bahwasanya itu, Muhammad bukan itu kayak juga kau. perempuan. Mulai dia mulai. Cuman terima-terima aja. Jadi kalau kau bahas seperti itu nggak jelas. Nih, duh, Nah, nggak nih jelas karena Bang kami Singa, punya Alkitab kata Masaha yang nih, jauh kata lebih jelas Masaha. dari itu. Oh, mulai nggak gantian Sebentar, dia, Bang mulai Singa, dia, sebentar. mulai Iya. tantrum, Sebentar, dia. Nah, sekarang ku Ya, tanya gini, kau, ya kan? Gua dulu Karena Oke. Oke nih, karena ini yang di bener mana nih? judulmu- Di judulmu bener. adalah Oten salah sembah. Yang Coba, bener Masaha. Lah iya ini makanya kami kalian salah menyembah sembah. Tuhan. Makanya kan Siapa kata yang salah kalian, sembah? Menyembah batu kata kalian atau Tuhan menyembah kalian itu kan Batu laki-laki. apa? Sebentar. Batu apa Siapa yang kami sembah? Menyembah batu atau menyembah Batu Tuhan? mana yang kami Ini dulu. sembah? Itu gak perlu kau itu. Ya udah. Ingat batu mana yang kami sembah? Jadi bodoh kau. Ya udah gini, Bang Singa. Kalau saya kan kalau saya orang, saya manusia nih. Yesus juga manusia bukan? Bang Singa, manusia kan ya? Memakai wujud manusia. Oke, memakai wujud manusia. Oke, saya ikuti memakai wujud manusia. Nah, saya ini kan punya lato-lato nih. Kalau Yesus punya lato-lato enggak? Ya pasti karena dia memakai wujud manusia. Oh, berarti Yesus punya lato-lato tuh. Daripada Dua ya? Tuhanmu batu Berarti, apa iya, itu berarti yang Batu apa? lato-latonya dua ya? Hah? Ya Masaha ya? boleh Setuju nggak? Boleh saya ikuti Masa- kau. Oke. Iya, berarti Sekarang, Tuhan kamu punya apa yang lato-lato ya? masalah? Iya kan. Apa yang gini, masalah denganmu? Sebentar Bang Singa, sebentar. Ini loh, aku ini percaya Bang Miftah itu laki-laki tanpa perlu lihat lato-lato Bang Miftah. Iya, berarti Yesus kan punya lato-lato kan? Namanya itu manusia, laki-laki. memakai wujud Oh, iya. manusia. Iya, berarti kalian menuhankan manusia yang punya lato-lato gitu. Itu kan waktu dia memakai wujud manusia waktu dia di bumi. Saya nggak nanya ini. Sekarang jangan kau kesana lah, bodoh kali pertanyaanmu. Sekarang Kok Tuhanmu bodoh? siapa? Kalau Tuhan Saya kami kan itu, nanyain walaupun dia manusia, pakai- apakah walaupun ini dia katanya pakai nih. lato-lato, dia Jadi membangkitkan ketika- oke. orang mati, dia menyelamatkan Apaan jiwa, sih? menyembuhkan segala penyakit. Iya, iya. Dia menciptakan langit dan Mulai bumi. dia. Ya, mulai dia dia. mengalahkan maut. Sekarang Tuhanmu Ciptakan langit dan apa? bumi. Mulai Ini perlu. Tuhanmu apa? Ciptakan langit dan bumi. Punya Iya. pentol katanya, Yesus punya pentol katanya. Tuhanmu siapa?
Ini yang perlu. Jangan kau sempat urus Tuhan orang, Tuhanmu tak ada. Tuhan kami jelas, Tuhan kami punya Mana kaidah, Tuhanmu? Tuhan kami punya sifat, dan Mana Tuhan Tuhanmu? kami kenali dengan baik. Apa perbuatan Tuhanmu tunjukkan? Iya, termasuk menciptakan Tuhanmu. Oh iya ya, Tuhanmu aja datang pada abad ke-7. Tuhan ku datang bertujuh gimana? Kasihan lu, kasihan lu. Ya udah. Abad ke-7 oke. Tuhanmu. Oke. Tak ya, ada abad hubungan ke-7 dengan gini. Allah Oke. Abraham, Ishak Iya, dan iya. Israel. Oh, Ya abad udah, keberapa? abad ke-7. 16. Karena kitabmu Oke, berkata ya udah, tidak abad ada ke-7 hubungan ya, dengan Bang orang Singa gedean. Yahudi. Oke, abad ke-7 Tuhanmu gini. itu Iya. batu di Dengarlah Mekah. dulu satu-satu singa. Gedein gini. Oh, berarti ini Itu para Tuhanmu, Prabowo. Oh, ini batu salah di gede. Mekah. Satu-satu ngomongnya Gedein, singa. Ada. Akhi Greg gedein yang ini. Akhi Greg gedein yang ini. Saya juga tadinya mau nunjukin itu. Tuhanmu. Akhi Greg, gedein Akhi Greg. Jadi jangan kau urus Tuhan orang yang Ayo, jelas. Tenang dulu Yang Boleh sanggup jadi, menyelamatkan. Gedein coba. Ini Akhi Jun. Sementara Akhi Jun Tuhanmu ini Akhi Jun, batu. gedein Akhi Jun. Akhi Jun. Nah, Apa tadinya itu? saya nunjukin. Berarti ini salah ya Nah, presiden ini kita lagi ya. ya, penyembah. Singa berarti salah ya ini. Presiden kita salah ya. Saya nggak menyebut presiden yang menyembah batu itu tolol semua. Itu Oh, berarti Prabowo berarti itu mencium Hajar Aswad itu yang kau tuduhkan. Berarti itu batu berarti itu, Bang. presiden Saya nggak Anda. menuduh Prabowo. Loh ini Islam Kenapa, yang Bang? saya ini tuduh, Islam. ini presiden lagi ngapain ini? Islam. Presiden lagi ngapain ini? Iya menyembah batu. Menyembah batu Dan itu. orang gawat kita. berarti Makanya kacau presiden bangsa salah kita ini. Berarti presiden Karena salah nggak ini. menyembah Tuhan, menyembah batu. Iya, berarti presiden salah ini. Apa rupanya perbuatan batu itu? Presiden guys. Guys, Agama dia hujat pagan. presiden ya. Enggak. Dia hujat presiden. Peninggalan agama pagan. Nih, Christ. teman-teman lihat ya. Lihat ya. Disembah-sembah batu. Berarti presiden menyembah batu gitu. Sekarang Dia kau hujat. jelas. Enggak saya nanya, berarti presiden nyembah batu Orang gitu. Islam. Oh, siap-siap aja. Enggak jawab dulu. Aku berkata soal orang Islam. Lah ini Menyembah presiden kita batu. lagi ngapain? Ini presiden kita lagi ngapain? Jangan kau ke sana. Loh, Siapa itu presiden bodoh itu. itu presiden kita lagi ngapain itu? Kau menyembah batu pula. Berarti presiden kita nyembah batu Kau gitu. urus Tuhan orang lain, Tuhanmu nggak ada lain selain Enggak, saya batu. nanya. Coba, berarti presiden kita nyembah batu. Udahlah, berhenti aja kau Apaan mengurus sih? Tuhan orang. Hah? Apaan sih? Ayo. Nah, Ini karena teman-teman nggak ada yang menghina Tuhanmu. presiden kita loh. Ini Tuhanmu singa menyembah menghina batu. presiden kita loh. Mencium-cium batu. Iya, berarti Makanya presiden jangan kau kita sesatkan nyembah batu presiden gitu. kami dengan agamamu. Itu Jawab bukan dulu. presidenmu, presidenku. Kau sesatkan Itu. dia. Oh, berarti kamu Disesat, presidennya bukan presiden Prabowo. sesat. Berarti kamu Presiden presidennya bukan sesat. Prabowo. Dia tidak mengakui presiden loh. sesat katanya. Coba kita ucapkan lagi. Oke, saya tanya lagi nih. Apakah Prabowo ini presidenmu? Ya presidenku dong. Apakah Prabowo itu nyembah batu? Saya nggak tahu dia menyembah batu. Lah ini lagi ngapain? Oh itu nggak, aku nggak tahu gambar siapa yang bisa. Ini lagi ngapain presiden? Kau bilang sesat tadi presiden. Yang pasti kau udah penyembah batu. Kau Presiden semua kau bilang orang sesat. Islam penyembah batu. Apa artinya itu? Apa dia presiden sikap sesat batu. tadi kau bilang? Nggak sanggup menyelamatkan kok. Presiden sesat kau bilang. Nggak ada perbuatannya. Mas Kenapa Aha, kau oke sama saya nanya semua? nih, coba di mute dulu. Mas Aha saya nanya, ini presiden Mas Aha, kamu bukan Mas Aha. Jangan kau ke sana dulu, kita berbicara menyembah batu. Di mute dulu, di mute. Mas Aha, ini presiden kamu bukan Mas Aha. Kau urus pula Tuhan orang, Tuhan kami Iya jelas. Tuhan kau yang Masa nggak saya nanya. jelas gimana sih? Mas Aha, ini presiden Indonesia bukan Pencipta Mas langit Aha. dan bumi. Satu. Mas Aha saya nanya, ini presiden Indonesia bukan Mas Langit Aha. dan bumi diciptakan sama yang tingginya 1,8 meter. Nggak. Mas Aha, kenapa nggak jawab Mas Aha? Ini presiden kita bukan Mas Tidak di Aha. sana. Karena Saya nanya kepada kamu Mas Aha. Ini presiden, enggak, ini presiden Indonesia bukan Mas Aha. enggak, Iya. Nah. Oke, ini presiden kamu juga enggak Mas Aha? bukan itu presiden. Nah, Ini bukan termasuk itu. presiden kamu bukan Mas Aha? Bang Singa diam dulu, Bang Singa. Ya, Di tahtanya dia. Saya nanya nih, Ikan, Bang ikan. Mas Aha. kamu Pak ngurusin Prabowo bapak. yang terhormat Hei. ini, Coba. Pak Prabowo yang Coba terhormat semua kalian ini, yang punya legitimasi. Artinya yang- menyembah batu itu. Bang Mas Aha, saya nanya baik-baik. Pak Apa Prabowo artinya? yang terhormat ini, presiden yang kita banggakan saat ini, apakah menjadi presidenmu juga? iya betul. Apakah dia menyembah batu? Kalau itu nggak lagi menyembah ya. Kalau menyembah kan kepala. Hah? Lihat, apakah beliau menyembah batu? Yang namanya menyembah itu kepalanya ke tanah, itu nggak menyembah, Bang. Enggak, saya nanya, apakah beliau menyembah batu?
Yang namanya menyembah ku bilang sama kau, Saya orang nanya, Islam itu apakah beliau menyembah batu? Sebentar Bang Singa, sebentar. Yang namanya menyembah itu kepala sujud kena tanah, itu kan nggak menyembah. Saya tidak menanya-nanyain sujud. Saya nanyain, apakah ini Pak Prabowo sedang menyembah batu? Enggak. Nah, berarti Islam menyembah batu enggak? menyembah batu. Oh, berarti presiden menyembah batu begitu? Tahu yang menyembah batu. Ini presiden lagi ngapain? Tahu, nggak ada presiden di situ, nggak ada. Oh, berarti bukan presiden Anda ini Pak Prabowo? Oh, bukan. Oh, usir nih teman-teman, lihat ya. Lihat, katanya bukan presidennya katanya. Ada di tatanya. Kira-kira benar nggak pernyataan ini Mas Aha? Katakan apa artinya menyembah Pernyataan batu itu? singa ini benar nggak Mas Aha? Hah? Apa artinya penyembah batu? Ya, ini presiden lagi ngapain? Menyembah batu dia tanya. Hah? Kok batu menghapus dosa, kan gila Nah, itu. inilah teman-teman ya. Makanya emang Kristen Makanya ini jangan emang kau bodohi agama bangsa penjajah ini. ya. Bangsa Jadi ini tidak- dibodohi tidak dengan masuk. apa? Dengan Tuhan yang mati. Tidak tahu Yesus, terima kasih ikut Kristen Yesus itu. kau. Yesus Mau dibodohi Coba dengan Tuhan yang mati gitu. di mute Aku dulu. tanya kau, mana sekarang Muhammad, mana sekarang Yesus? Kutanya kau. Nabi Muhammad itu manusia biasa, dia di dalam kuburannya. Kenapa Kenapa? pengikut manusia ada Tuhan? Masalahnya apa? Kenapa pengikut manusia? Oke, saya nanya ke Mas Aha. Kira-kira presiden ini salah nggak, Bang Mas Aha? Ini yang dilakukan presiden kita yang terhormat ini kira-kira salah nggak? Enggak salah. Berarti yang dilakukan Saat dia umat sholat? muslim, berarti yang dilakukan umat muslim salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Pelan-pelan Bang, gini. Lu kok gini? Oke, kayak gini. Saya nanya sekali lagi nih. Oke, saya nanya lagi. Gini. Apa yang sedang dilakukan Pak Presiden ini? Iya, kita bicara fakta aja, itu kan cuma satu orang. Jawab. Yang dilakukan dengan Pak Prabowo ini sama nggak dengan yang dilakukan dengan muslim-muslim yang lain ketika datang ke Mekah? Ya tidak salah. Berarti Islam salah nggak? Aku boleh jawab panjang nggak ya? Boleh jawab panjang nggak? Lu kok Boleh. jawab panjang? Nggak, Jawab kasih panjang. aja, Orang kasih cuma aja, Ustaz salah dan Miftah. benar doang kok. Ustaz Miftah, kasih aja. Gue mau tahu dia selama ini menganggap kita nyembah batu atau enggak. Gue mau tahu. Gue mau lihat kepintaran dia kali ini. Kasih, Begini, lu jawab panjang. ya kalau menurut aku kan yang namanya sujud itu kepala menyentuh tanah kan. Enggak, Oke. kita tidak menyebutkan itu. Kita sedang membahas batu Tunggu kok. dulu Bang Miftah. Kita tunggu. enggak. Kamu tidak usah lari kemana-mana, Mas. Ustaz. Karena apa? Kita kurang ajarnya Kristen ini sangat biadab ini. Coba presiden kita coba tidak diakui. Ini kan biadabnya Kristen. Coba Ya. aja kita lihat. Kalau itu enggak Aku gini. pengen tahu juga nih, Mas Ahai ini menganggap kita nyembah batu. Enggak dia. Ustaz, Iya kan gini loh. cocok. Kasih. Faktanya kan memang 5 kali sehari kan sujud menghadap Ka'bah kan, menghadap batu Menghadap, itu kan. menghadap. Menghadap batu itu kan. Menghadap, Kan? betul, menghadap. Iya. Mm-mm. Lalu Sujud kami di menyembah batu itu? Sujud di hadapan batu itu kan, betul nggak? Enggak. Gua sujud di sini. Lah iya, kan Gua nggak nampak batu itu. Ka'bah. Gua Kiblat nggak- itu kan gini. Ka'bah. Oke, Ya. ketika Ka'bah itu menjadi sembahan kami. Sekarang kau bilang Tunggu dulu, sebentar, biar gua ngomong sama dia dulu nih. Ketika Ka'bah itu menjadi sembahan kami, mungkin nggak Ka'bah itu kami pijak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Enggak mungkin. Nggak mungkin kan? Tapi nyatanya setiap mengganti kiswah di Ka'bah itu, mengganti kain yang menyelimuti Ka'bah itu dipijak-pijak oleh umat muslim dan nggak ada umat muslim lain yang marah. Masuk akal lu? Masuk Bang, ya. Ketika lu menyembah Yesus, ketika ada patung Yesus dipijak, lu terima nggak? Nggak terima toh? Ya Pasti nggak terima dong. terima kalau Hah? aku sih. Kalau aku Terima patung Yesus dipijak, salib dipijak, lu terima?
Kalau salib Ya. itu kan tidak segambar dengan makhluk, Bang. Oke, patung Yesus deh. Patung Yesus aku terima. Karena kan memang Terima. diajarkan tidak boleh menciptakan patung. Bagus, udah bagus lu. Udah bagus. Tapi kalau seandainya Ka'bah itu kami sembah, tidak mungkin kami pijak. Bahkan di setiap sajadah itu kami biasanya ada letak gambar apa Ka'bah. Kami pijak-pijaknya di bawah kaki kaminya itu. Ya. Jadi itu memang hanya arah. Dan kami tidak terfokus kepada dia. Bukan dia yang kami sembah. Tetapi yang kami sembah adalah Allah. Kenapa menghadap ke sana? Itu perintah Allah. Sebagai bentuk kami menyatukan visi dan misi kami di seluruh dunia ini ke satu tempat. Ya. Makanya dikatakan umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Ketika satu dicubit, tubuh yang lain merasakan sakit. Kenapa? Karena kami punya visi dan misi yang sama. Kami punya kesamaan. Menyembah Allah yang satu, mengikuti Rasulullah, memiliki kiblat yang satu, memiliki kitab yang satu. Itu dia. Bang, gimana kalau Hajar Aswadnya? Kalau Hajar Aswadnya kan nggak Yang boleh. jadi Oke, sebentar Bang Masa. Bentar Bang Masa yang- dulu. Bentar, Dia bertanya nih, bentar, Kak. Tadi bentar Bah, tadi dia bilang gini. Bah, dia bilang kalau misalnya salib itu kan tidak serupa dengan makhluk. Lah itu urusan dia, ketika diinjak Itu urusan dia. Kita nggak urus. Itu urusan dia. Dia mau rela dipijak. Kalau itu memang sesembahan kita nggak rela dipijak. Seperti itu dia. Jadi gini, kalau lu nanya tentang Hajarul Aswad, kenapa Hajarul Aswad? Hajarul Aswad hanya ada di salah satu sudut daripada Ka'bah. Apakah semua kami terfokus ke dia? Tidak. Kami itu kalau lu nengok yang sholat itu berputar mengelilingi titiknya itu Ka'bah, bukan Hajarul Aswad. Ya. Apa masalahnya? Ya kan Hajar Aswadnya kan nggak diinjak-injak, Bang. Nggak boleh kan Hajar Aswadnya. Siapa bilang? Kalau lu bisa tengok, lu cari gambar nanti. Itu ada salah seorang penjaga di sudut itu, di rukun itu. Dia itu berdiri di atas Hajarul Aswad tuh. Dia berdiri pakai tali, masukkan ke kakinya. Dia berdiri di situ. Dia lebih tinggi dari Hajarul Aswad. Ya. Apa masalahnya? Ya. Lu bisa lihat, itu nyata. Ada seorang penjaga di situ yang menjaga. Di ujung Hajarul Aswad itu dia lebih tinggi dari Hajarul Aswad tadi. Nggak masalah. Oke, Bang, itu membuktikan. Ya boleh, aku terima, Bang. Itu membuktikan. Terima kan? Itu dia. Mudah kok. Kalau kami umat Islam menyembah sesuatu lalu sembahan kami dipijak. Wow, yang lain udah pasti marah. Pasti marah. Terus menjawab pertanyaan Mbak Ca itu salib boleh diinjak boleh. Yang jadi boleh. Iya. Kiranya Tapi aku nggak nggak berani mau. kau injak. Coba kau injak dulu salib. Enggak, itu untuk berarti masalah. nggak Yang boleh. lain belum tentu. Gitu. Ini loh. Gini, kalau masalahnya kalau aku injak kan pasti ada yang tersinggung kok dong, ya kan, Katolik. Nah itu dia. Itu dia. Kalau kami satu dunia ini tidak ada yang tersinggung ketika dipijak Ka'bah itu untuk mengganti kiswah itu, nggak ada yang tersinggung. Ya. Nggak pernah ada yang marah. Nah, kalau aku tersinggungnya ya, mau tau nggak? Kalau aku tersinggungnya kalau menorah cabang 7 diinjak, nah itu baru aku tersinggung. Karena itu Hanukkah ya? Iya, karena bukan Hanukkah, Bang. Kalau Hanukkah kan cabang 9. Oh, Hanukkah cabang 9 ya? Iya, kalau yang cabang 7 itu diinjak baru aku marah. Kenapa? Karena itu lambang salib yang benar. Nah itu. Menurut dia tuh Agak lain ya, agak lain. agak lain. Oke deh, Bang, aku pamit turun. Tunggu dulu. Lu kenapa lu nggak jumpain gua?
Ya bang. Kenapa lu nggak jumpain gua? Abang kan harapannya aku nih mualaf gitu loh. Enggak, Ya. sumpah enggak, sialan. Sumpah enggak. Gue cuman mau ngopi-ngopi sama lu, gue mau cerita-cerita sama lu, gue mau bahas tentang teori-teori lu. Enggak ada, sumpah enggak ada maksud gue kemana-mana, sumpah. Oh. Gue udah sampai sono. Hah? Ya nanti aku mengecewakan udah ketemu nggak mualaf. Kan? Enggak ada harapan gue seperti itu. Nih ya, nih buktinya ya, masa tampak lu tuh, dipijak berapa orang tuh di atas ganti kiswa tuh? Iya. Benar nggak? Iya, betul bang. Nah, mengenai tadi yang penjaga tadi gue bilang gue kasih tunjuk juga ya. Penjaga. Itu gambar yang saya munculkan itu ayah, itu isinya Ka'bah tuh. Jadi isi Ka'bah itu nggak ada apa-apa. Iya. Nggak ada. Itu Bang Masa. Cuman 3 tiang. Sama lah dengan orang Yahudi ketika ini di tembok ratapan Nih. itu Bang. Ini, lu tengok tuh. Oh nggak nampak ya? Ya. Nah, tuh. Hah. Jelas lu. Bener nggak yang gue bilang? Sejajar dengan Betul, kaki Bang. tuh. Sejajar dengan kaki dia. Bahkan kadang-kadang dia berdiri di sini. Aki, ini nampak nih ada tali yang melengkung ini. Nampak ini? Ada tali melengkung. Dia kadang-kadang masukkan kaki dia berdiri di atas itu kalau terlalu ramai di bawah. Yang dia pegang itu tempat untuk masuk kaki dia untuk dia berdiri. Jelas kan? Jelas bang. Agak nipu gua. Bukti yang kuat bang itu aku terima bang. Jadi ya. Oke lah. Jadi bukti yang dikorbankan Nisa, lu terima juga kan? Masuk akal kan? Masuk akal. Berat dibantah kan? Yang mana? Yang dikorbankan Ismail atau Ishak? Ismail. Oh, kalau itu masih tetap Ishak bang. Tetap itu. Kan udah gue kasih yang kemarin. Bang, aku Logikanya kan nggak mungkin. Aku mau ngopi dulu bang ya, nanti naik lagi. Oke, lanjut. Ya, kasih bang. Yuk. Masa ini dia masih berpikir Ustaz Miftah timbang yang lain. Dan posisi dia itu sekarang ini mencoba berusaha agar Kristen itu benar. Masih berusaha itu aja dia. Ya itu hal yang wajar kan, mereka sedang Wajar, mempertahankan keimanannya kan, mempertahankan keimanannya. Wajar. Ya, makanya kan ayah kita juga sering bernarasi gini. Ya kalau teman-teman kita di Kristen itu nggak percaya Al-Quran, nggak percaya hadis, itu kan hal yang wajar. Tapi setidaknya kan mereka itu berdamai dengan Bibelnya gitu kan. Setidaknya itu, betul. Setidaknya. Cuman ini Bibel juga dilawan masalahnya. Ya, masih terikat dengan ini ayah. Jadi dia masih terikat dengan doktrin itu. Kemudian sebetulnya melawan akal. Fitrahnya Allah itu adil kok. Fitrahnya saya yakin sih sebetulnya dia akalnya itu menolak. Fitrahnya itu bentuk keadilan Allah Tuhan ya. Tetapi doktrin itu juga yang membuat masih kuat. Ya, masih kuat dia. Jadi makanya kenapa kemudian ketika orang itu mu'alaf atau dia kembali ke fitrahnya, Allah itu memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu menghapus semua dosa-dosa yang lalu, masa lalu, karena memang nggak mudah meninggalkan doktrin itu gitu. Ujiannya luar biasa gitu. Ujiannya kemudian
Kayak apa ya ayah ya kan sehari-hari kita jalani, kemudian kita tinggalkan itu kan butuh Iya. butuh pengorbanan. Makanya Hari ini kita mereka itu kan sebenarnya begitu percayanya dengan keyakinan mereka. Hari ini tiba-tiba datang kita yang ngobrak-ngabrik kitabnya, menunjukkan segala kesalahan. Faktanya, Wajar sih iya. mereka marah. Wajar sih mereka hancur gitu kan. Hancur dong. iya. Harapannya itu penuh kepada Yesus. Sementara kita Iya. hancurkan harapan itu kan. Wajar. Iya, betul. Ya analogi yang sederhana, kita mencintai seorang wanita yang begitu mengagumkan gitu kan. Tahu-tahu datang-datang cerita ada orang, hei, Udah gua calon kamu kok laki-laki. Kan otomatis kan. Datang-datang, Iya. Aki Jun, itu nggak bisa calonmu terima dong. laki-laki lu. Wah langsung, gile kamu. Wah gambar kamu kan bisa saja seperti itu. Iya. Jadi Iya. apalagi mereka dari lahir gitu kan. Iya, Dari wajar. lahir, dari itu kaget gitu kan. Jadi mereka itu. Cuman satu hal, seharusnya ketika mendapatkan itu mereka cek, mereka coba kaji kembali kan, Verifikasi iya. verifikasi. Betul ayah. Ya, habis itu move on. Harusnya itu. Betul. Iya. Harusnya terima kenyataan Makanya gini dong. kan. Betul. Jadi apa ya? Kita itu lahir kan enggak bisa kita lahir milih kita lahir dari Islam semua misalnya atau dari Kristen semua. Nah, itu sebuah ujian kan. Nah, tapi kita kan sama Allah tuh dikasih kesempatan, dikasih umur, dikasih akal untuk. Nah, kemudian pertanyaannya gini ayah, ketika kita dilahirkan dalam keadaan orang tua yang Kristen, ya kan, kita kan harus cari tahu nih yang diyakini orang tua kita itu sudah diverifikasi nggak Benar sama apa orang enggak? tua kita sebelumnya. Betul. Seharusnya begitu kan? Iya. Itu. Karena itu yang sering saya bilang, kita tidak akan ditanyai apa yang disembah nenek moyang kita, tapi kita pasti akan ditanyai apa yang disembah oleh anak cucu kita. Betul nggak Ustaz Miftah? Iya. Betul, betul. Yang disembah nenek moyang kita nggak ditanya ke kita, nggak tanggung jawab kita. Makanya kan, Tapi yang disembah oleh anak cucu kita pasti kita ditanyain tuh. makanya kan waktu Nabi Ayub itu mau meninggal itu kan, beliau mengatakan bahwasanya mata ta'buduna min ba'di. Yakub, Betul kan? Oh iya, ya Yakub betul. Iya, Nabi Yakub, masya Allah, subhanallah. Kuntum Nabi syuhada. Yakub alaihissalam Isa itu sekali ketika Yakub al-maut. mengumpulkan Qala liman anak-anaknya mata itu, iya. Kemudian bertanya kan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak setelah peninggalku ini? Kan, gitu. Itu anak-anaknya taat, anak-anaknya halim, soleh, semua nabi. Bener ya? Nabi yang ditanya itu nabi loh. Ada nabi. Ada Nabi Yusuf di situ. Bener Tapi nggak? kalau orang tua sekarang bukan mata'buduna min ba'di ya ditanyain. Apa yang kau makan setelah aku pergi nanti? Iya. Mata'kuluna min ba'di. Lu mau makan apa nak? Kalau bapak udah nggak ada nak, mau makan apa nak? Iya ya Ustadz ya, bener juga. Orang-orang tua sekarang mana ada mikirin, siapa yang kamu sembah. Ilahaka wa ilaha abaika. Ismail, Ishak. Iya, Wa nahnu makanya- lahu muslimin ya. Makanya Ya, Bang wah, itu. Hartono, guru-guru kita itu sering kali berpesan, senior-senior kita, guru-guru kita, teman-teman kita selalu berpesan buat teman muslim. Kalau tidak mempunyai keilmuan gitu loh, tidak usah datang ke komal-komal Kristen gitu loh. Skip saja gitu loh. Skip saja. Kita itu tidak cukup dengan giroh ya, maka kan kata Allah itu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ketika kita mau maju ke medan tempur itu harus persiapkan dulu segala kekuatan kita, segala kemampuan kita gitu. Nah tentunya ketika ada yang namanya komal di lintas diskusi ini, yang kita persiapkan adalah wawasan, pengetahuan,
literasi, referensi. Itu yang perlu kita siapkan gitu loh. Tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan ambisi, tidak cukup dengan ghirrah. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang kalau misalnya yang lewat terus ketemu sama room edis, dilewatin aja teman-teman. Kayak yang pantas untuk naik-naik room edis itu cuman sekelas Ustadz Miftah, sekelas yang lain yang memang udah berlabelkan Ustadz, yang kemudian ketika di framing mereka mampu untuk menjawab semua framingan itu dengan keilmuan yang ada teman-teman. Karena kalau misalnya kalian kemudian mau mengambil panggung di room Islam, oke-oke aja. Karena di sini kita membahas tentang Bible. Lebih banyaknya kita membahas tentang Bible, tentang keanehan dalam Bible, tentang kontradiksi dalam Bible. Tapi kemudian kalau misalnya kalian OTW ke room Oten, maka yang perlu kalian persiapkan adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Lalu siapakah yang paling mantap dalam hal ini? Dalam hal ini orang-orang yang kemudian sudah terakreditasi gitu, kayak orang yang sudah ustadz. Mereka ini sudah memperdalam ilmu hadis, memperdalam ilmu Al-Quran. Jadi ketika mereka mau di framing model kayak gimana pun, mereka akan tetap kuat pada pertahanannya gitu. Tapi kalau misalnya kita yang awalnya belajarnya Bible ya kan, makanya kita itu perlu pondasi Al-Quran sama pondasi hadis kita diperdalam. Supaya apa? Ketika kita menghadapi kelas-kelas penghujat seperti itu, kita mampu untuk tetap bertahan dalam keimanan kita karena ilmu yang telah kita miliki gitu loh. Tapi kalau misalnya kemudian kalian naik ke atas tanpa ilmu atau cuman bermodalkan giroh, maka yang terjadi adalah orang Islam menangis di bawah teman-teman. Karena orang yang naik di atas ini diharapkan untuk apa? Untuk dapat menangkal semua yang mereka melawan, semua yang mereka hujatkan, yang mereka fitnahkan gitu teman-teman. Ketika naik dalam keadaan tidak berilmu, maka yang terjadi Anda menumpahkan air mata orang Islam yang dibawa. Gitu loh teman-teman. Babak pelur, bener. Jadi mendingan tidak usah Anda dengan giroh saja Anda langsung naik, ya sudah minimal Anda pelajari gitu loh. Ini yang framingannya itu tentang apa? Udah dibawa dulu sambil Anda lihat-lihat, Anda pelajari dulu ini framingannya itu tentang apa? Oh, saya kaji dulu sebentar. Sebelum mau naik tuh saya kaji dulu sebentar supaya sudah ada persiapan. Jangan tiba-tiba naik ditanya lain lagi gitu kan, nanti kebablasan kita di atas. Jadi yang dia sering framing macet, mana ada orang Islam yang waras, padahal mereka yang gak waras gitu loh teman-teman ya. Jadi dengarlah kata guru-guru kami, dengar kata Ustadz Miftah, dengar kata semua yang kemudian menasehati untuk tidak terlalu OTW ke room-room Kristen. Karena di sana kalau orang yang kemudian sudah mempelajari mereka kayak apa, ya udah, yang sudah tahu mereka itu kayak apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi orang awam yang kemudian tiba-tiba datang ketemu sama kalian lagi berdiskusi, baru kalian tidak mempunyai modal Al-Quran dan hadis. Ini yang gawat ini, ketika orang awam datang, kok ternyata Islam seperti ini ya. Itu gawat itu teman-teman. Bagian gini loh, ini lihat ya. Kalau kita lihat nih, banyak kok room-room Islam yang secara kualitas jauh lebih dari Edis, gantengnya jauh dari Edis. Tengok si Greg ini gantengnya, ayah udah ketemu dia loh, ganteng orangnya. Edis yang nggak ada apa-apanya, apa sih enaknya nengok Edis? Fine. Jadi ramekan aja room-room Islam, nggak usah dilihat mereka. Karena apapun ceritanya tidak ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka. Gak akan ada. Tapi kalau di sini minimal 1 ilmu, 2 ilmu ada dapat.
Kalau di sana, macam mana kita mau belajar Al-Quran dari orang yang nggak bisa baca Al-Quran? Apaan? Tidak mungkin ada ilmunya di sana. Lagian nengok Edis warnanya abu-abu gitu untuk apa? Jarang mandi. Greg lah, si Greg lebih ganteng, jauh ganteng si Greg. Tawa si Greg aja ketawa. Ya karena ya udah jumpa sama si Greg. Udah ya verifikasi, ganteng memang ganteng, udah. Gimana lagi mau dibilang? Ya, lanjut Ustaz Miftah. Iya. Ayo buat oten-oten naik lagi lah. Nggak ada hiburan teman-teman yang di bawah ya. Ya mungkin ada 2 ayat yang bisa menjadikan kita untuk merenung ya. Ketika menemukan komal-komal orang kafir yang sedang memframing, memelintir, memutarbalikkan Al-Quran maupun menghina baginda Nabi, Islam, Allah, maka di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68 Allah memperingatkan kita, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, kata Allah, fa'arid anhum, maka tinggalkanlah, skip, hindari, blokir, langsung keluar, out. Jangan duduk bersama mereka. Iya, maka tinggalkanlah mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka ngobrol yang lain, ngerumpi yang lain, masalah yang lain, sampai mereka berhenti membicarakan itu. Selama mereka belum berhenti berarti ya sudah, hindari terus, skip, blokir, hindari. Wa imma yungsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra fa'al qaumil zalimin. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa, karena kita tidak tahu kan tentang hal itu, maka kata Allah, setelah ingat ba'da dzikra fa'al qaumil zalimin, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang zalim. Kalau tidak tahu sih oleh lah, nggak apa-apa, masih ma'fu, masih dimaafkan. Ketika kita tidak tahu, tapi setelah tahu, maka kata Allah, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Jangan sekali-kali duduk satu komal, satu komunitas, satu klub dengan orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idza mithluhum. Dan sungguh di sini kalau menurut ahli ilmu nahwu shorof menggunakan huruf taukid yang berupa qad. Qad ini namanya huruf taukid, sangat menekankan. Sudah kayak gitu, ditambah lagi wazan yang digunakan untuk fi'il madinya, kata kerjanya pun dengan wazan fa'ala yang faedahnya juga lil mubalaghah, menekankan, sangat menekankan.
sungguh telah turun kepadamu kitab ini, Al-Quran ini, wa qad nazzala alaikum fil kitab, kata Allah, sungguh telah turun Al-Quran ini, an idza sami'tum ayatillah, ketika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, mendengar ayat-ayat Allah diingkari, bukan hanya sekedar itu, wa yustahza'u biha, kemudian apa, diolok-olok, ngisin-ngisin ke, jadi yastahzi'u itu mempermalukan, mengolok-olok, merendahkan, mengenyeh ya, mengenyeh. Maka kata Allah, iya, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka. Satu komal, kadang-kadang typing, Tertawa bersama. iya, ketawa bersama. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, tinggalkan mereka, skip, hindari, jauhi, scroll sampai mereka beralih pembicaraannya. Ketika kita tetap saja di sana, apalagi sambil typing, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apalagi sambil bantu tab-tab, maka kata Allah, innakum idzam mithluhum, kalian dan mereka sama saja, tidak ada bedanya. Munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, orang-orang yang betah mendengarkan ayat-ayat Allah, diingkari, diolok-olok, dienyeh, dihina, direndahkan, diputar balik, dipelintir, sedangkan kita berdiam diri, apalagi sambil membantu bagusnya algoritma di TikTok, maka Allah kumpulkan orang-orang mereka menjadi orang-orang munafik bersama dengan orang-orang kufur fi jahannama jami'a, semuanya dikumpulkan menjadi satu dalam satu gerbong, yaitu orang-orang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu teman-teman. Bahkan di beberapa hadis dikatakan apabila Allah hendak menurunkan azab kepada mereka, kita juga akan terkena di situ ketika kita bersama mereka. Sekali, iya. Maka kan ada sebuah cerita ya ayah. Waktu dulu itu Nabi Musa alaihissalam komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhan, kenapa engkau menghukum hambamu itu kok serampangan gitu loh, menghukum umat, padahal di wilayah itu, di umat itu tidak semuanya jahat kok, iya, semuanya tidak jahat. Kenapa ketika engkau murka, orang yang baiknya pun ikut terdampak. Contoh di Aceh atau di mana sajalah, ketika ada bencana, bukan hanya orang yang buruk, bukan hanya sekedar ahli maksiat, bukan sekedar orang-orang yang zalim yang mendapatkan bencana, tapi orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat juga ikut terkena dampak daripada musibah itu. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Tuhan? Itu langsung dijawab oleh Allah dengan isyarat, digigit semut. Digigit oleh semut. Nabi Musa itu kaget. Nabi Musa kan termasuk agak ini kan ya, orangnya kan langsung ini kan, langsung sergap gitu, digigit itu sama nyamuk, ngamuk, dia ngamuk, langsung ditepak itu nyamuknya, kemudian dicari sarangnya. Sialan ini semut, main gigit-gigit aja. Bukan hanya semut yang menggigit itu, yang ditabuknya gitu. Dicari sarang-sarangnya juga, kemudian dibakar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur, Musa, kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu bakar semua itu sarang-sarangnya? Bukankah yang menggigit kamu itu cuma satu? Baru dia tersadar. Nah, itu salah satunya. Ayah izin dulu ya, ada yang mau ya telepon. Oke Abah, ya. Izin ya Greg ya semua ya. Sehat-sehat semua yang di bawah juga gitu. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Caca mau bilang doang nih Ustadz.
kemarin Caca itu mau terima apa namanya undangan Ustadz ya kan di rumah Ustadz, tapi Caca salah tekan, jadinya nolak. Aduh. Enggak, kemarin Terus cuma tadi, mau itu. Caca lagi di Gimana? klinik. Hmm? Tadi Caca lagi di klinik, Ustadz jambak. Waduh, nggak bisa ngomong Caca. Malah lagi berisik. Ada anak-anaknya apa namanya? Pasien Caca dia bawa anak kan. Terus dia putar-putar handphone itu. Aduh, lagi berisik. Aduh, nggak dengar Caca. Caca kecilin suara handphone. Itu aja. Tadi itu ada Ustadz Iya Ardiansa teman-teman itu di di bawah. bawah. Teman-teman. Di bawah ada Ustadz Ardiansa itu. Tadi juga udah ngomong sih ke Ukti Melani, Bang ke Ardi. Ukti Sprinkle tadi juga. Hah. Bang Kores naik, Bang Kores. Aduh, pedes banget lagi makan mie. Iya, just jalan. Teman-teman yang di bawah kencengin tap-tap layarnya. Hari ini ada kuis berhadiah sebelum subuh 200.000 untuk satu orang pemenang doang, satu orang doang ya teman-teman. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya sampai 100k, mau entah itu penontonnya berapapun, ya sudah yang ada di sini saja yang dapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Caca. Satu pertanyaan 200.000. Enggak dibagi aja. Kencengin. Enggak dibagi aja, bagi. Ya, Ustaz. bagi Oh iya. dibagi 4 deh, Berarti dibagi dua 4. pertanyaan. Dibagi 4 deh, Kak. Jangan dong, masa 50.000 gitu. mana bisa, nggak bisa ditarik kok. Oh gitu. Tuh berarti bagi 2 aja, bagi dua aja biar ada yang ini. Bagi 2. Tuh teman-teman, Ya udah, bagi siapa 2 aja. teman-teman? Bagi 2 apa bagi 4? Janganlah kalau bagi 2 Bagi dua. atau bagi 4 berarti pulsa 50.000 ya. Pulsa 50.000 mau. Mau nggak? Kalau bagi 4 berarti hadiahnya itu pulsanya 50.000. Janganlah enggak mau. Kita ini poin-poin aja nanti voting nggak bagi berguna poin. bagi di teman nih, bagi yang di bawah nih. Kira-kira mau dibagi 2 apa mau bagi 4? Coba typing. Bagi sama. Coba voting. Ini Ukti Caca mau mengadakan kuis berhadiah dengan pertanyaan 200.000. Nah ini mau 1 orang atau 2 orang? Coba ketik buat teman-teman yang di bawah. Ayo sambil tap-tap tembusin sampai 100k. Ayo 1. Kita hitung sampai 10 Bagi ya. 2. Sampai 10 hitungan. Ukti yang hitung. Coba yang 1. Iya. Ukti hitung sampai 10. Ya 2, 2. 3, 4, 5. Udah 5 Ustadz. Bagi 2, Ya. 5. Terus. Ayo. 2 aja. Bagi 4. Ayo. Tuh. 6, yang 2, 6 ya 7. 8. Oh, yang 2 ini sudah 8 ini. Berarti 2 ya. Yang banyak 2 berarti bagi 2 berarti 100.000. Ya, ayo tap-tap tuh bagi 2 Berarti katanya. Ayo. 9. 100.000 berarti. Oke, teman-teman, ayo. Ayo Kencangin tembusin tap-tap sampai layarnya 100K. teman-teman. Tembusin 100k. Berapapun penontonnya tetap bakalan dibikinin kuis. Yang tidur yang sudah. Pertanyaannya gampang, nanti pertanyaannya gampang. Kenapa kapal itu bisa terbang? Yep. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa Akhi Greg itu ganteng? Bercanda teman-teman, just kidding. Ayo cepetan tembusin. Kapal Tembusin. selam. Kapal. Tembusin 100k teman-teman. Ayo tembusin 100k teman-teman. sambil follow-follow, sambil love orange gitu ya. Iya. Sambil follow-follow. Siap-siap 2 orang dengan 2 pertanyaan
yang tercepat. Tapi bukan tercepat jawabannya, Ukti. Kalau saya sarankan, pertama yang mengetik, misalkan peserta pertama yang mengetik 1. Atau gimana, terserah yang punya duit. Mau masalah yang ngatur. Panitia aja yang ngatur, panitia. Kalau jas jalanan, Uniripa jas jadi jalan. penyelenggara kan yang ngatur kan. Uniripa kemarin jadi penyelenggara kan yang ngatur Caca dan panitia lainnya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sekarang- Ukti Mikolin itu yang mualaf kemarin itu. Ukti naik, Ukti. Itu yang mualaf kemarin itu. Oh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini hostnya kemana ini hostnya? Lagi di jalan Oh, sebentar, ada. Ustaz, sebentar. Oh, Sebentar lagi di nyampe. jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Mikolin ini beliau mualaf baru beberapa hari yang lalu, teman-teman. Paling juga 3 harian ya, Ukti ya. Baru 2 hari malah, kemarin Allah. baru kemarin. Ini Ukti Mikolin. Beliau mualaf Masya Allah, berbarengan dengan acara milad. Dengan acara miladnya Api ya. Beliau hasil diskusi dengan guru kita Bang Dewa. Ya, Masya Allah luar biasa. Nih, ini follow-follow nih. Masya Allah, Ukti. tabarakallah. Follow-follow Ukti Caca nih. Bang Greg, Bang Jun. Ini kalau Bang Jus ini Muslim apa Kristen ini? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. yang di atas semua pada sehat, yang di bawah begitupun semua pada sehat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya buat bergabung dengan saudara-saudara saya di sini di Komal ini. Terima kasih banyak. Tapi by the way, ngomong-ngomong maaf tadi untuk kuis tadi sudah katanya sudah deal, ada 2 orang ya yang akan menang. Buat Dek Caca mungkin ya, Dek Caca, kalau saya boleh diizinkan, tolong tambah 1 lagi pemenangnya biar itu dari tanggung jawab dari saya. Untuk Wih, 1 luar orang pemenang, biasa. insyaallah. Masya Allah. Berarti 3 orang ya? Boleh. Berarti 3 Iya, orang ya? berarti ada 3 orang hari ini, Ada 3 teman-teman. pemenang nih, teman-teman. Ayo. Masya Allah. Boleh. 19.000 lagi, 19.000. Mohon maaf tapi sebelumnya ya, saudara-saudaraku, mohon maaf, bukan berarti saya ingin menunjukkan seperti apa, tidak hanya untuk ikut meramaikan saja. Niat Betul, saya betul. lillahi ta'ala hanya untuk Masya Allah. meramaikan aja. Masya Allah. Iya. Iya, salah satu Iya, amalan iya, yang tidak akan iya, Bang. putus itu adalah sedekah jariyah. Iya kan? Salah satu amalan yang tidak putus daripada anak cucu Adam adalah sedekah jariyah. Insya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya terima kasih. Mohon maaf, bukan berarti saya ikut campur di acara room Gak ini. apa-apa, Mbak, Bila gak saya apa-apa. kurang sopan, mohon maaf. Baik, tapi Iya. saya kalau boleh ikut sedikit aja berbicara, waktu Boleh, mungkin boleh, beberapa silakan. menit, Ustadz. Kebetulan tadi Ustadz Silakan. kebetulan tadi Ustadz memberikan sedikit wejangan lah kepada saya khususnya yang mendengarkan. Terima kasih Ustadz, barakallah, mudah-mudahan menjadi ilmu baru juga untuk saya, untuk semua Amin, kita Allahumma saudara-saudara di sini, bahwa tentang bahwa sekarang fenomena lah kita sebut mungkin ya di zaman sekarang. Saya sih Iya. terus terang bukan pengguna sosial media yang sangat aktif ataupun seperti orang-orang yang profesional atau ya aktif lah bisa dibilang, tapi ya memang sering terutama di TikTok untuk menambah wawasan, entah itu mungkin berita ataupun apa. Nah, kebetulan sebulan ini mungkin atau 2 bulan ini saya sering mampir di Komal-Komal seperti ini karena saya baru paham
juga baru mengerti, oh ternyata ada ya komal-komal yang membahas tentang lintas agama ataupun agama tertentu, entah itu dari agama manapun. Saya sih menarik saja hanya untuk menambah ilmu bagi saya yang awam yang masih sangat banyak kekurangan. Jadi untuk menambah itu saya mencoba menyerap dari memanfaatkan media sosial tersebut. Nah, kebetulan tadi Ustadz membahas untuk masalah room di sebelah, yaitu orang-orang yang non-muslim mungkin, yang kita bilang kafir, walaupun kita tidak menghina dengan kata kafir itu karena sudah dijelaskan oleh banyak ulama pun, termasuk Ustadz Miftah dan teman-teman juga, bahwa kata kafir itu bukan sebuah ejekan yang sangat hina untuk mereka, justru malah lebih lembut daripada kata-kata yang lain. Baik, kita karena mungkin kita berada di Indonesia, oke lah, kita hormati hukum Indonesia, katanya harus disebut non-muslim, boleh saya mengikuti agar tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Nah, untuk itu betul sekali Ustadz, saya kenapa kok diizinkan sama Allah nih sekarang. Tadi saya tidur hampir jam 6 setelah subuh itu, tidak bisa tidur mendengarkan. Biasanya saya berada di komal-komal yang lintas agamanya berada di posisi saya berada di komal orang muslim. Tapi kemarin itu pertama kali tadi malam itu sampai jam 6 lah kira-kira pagi. Tadi malam itu ada di komal Kristen, terus terang saya berada di komal Kristen untuk menyimak mereka, tapi hanya untuk menyimak. Saya duduk manis, dalam artian saya menonton, tidak typing, tidak like, tidak mengikuti siapapun, kemudian hanya mendengarkan saja, karena saya merasa bahwa oh ternyata ada nih yang sama dengan saya, saudara-saudari saya yang juga menonton atau ada naik di atas seperti sekarang posisinya, dan mereka berbicara dengan orang-orang non-muslim yang setidaknya mungkin pasti menurut saya sih mereka-mereka ini yang punya komalnya tersebut tidak memang ekstrim melecehkan terhadap keyakinan saya, terutama Islam, keyakinan kita semua yang berada di sini. Tetapi ada memang penyinggungan, singgung sana, singgung sini itu ada. Tapi untuk saya, karena saya orang awam, saya juga bertentangan, karena seharusnya saya tidak berada di sini deh. Hati saya berkata seperti itu, saya seharusnya tidak ada di sini karena ini bukan lingkungan saya. Saya takut Allah marah kepada saya karena saya duduk bareng nih dengan orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah. Tapi ya Allah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadi dosa untuk saya karena saya ingin mencari ilmu. Karena sakit, terus terang hati saya sakit saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ustaz Ardiansyah. Aku mau ucap salam tapi belum sempet nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Sebelum lanjut. Ayo teman-teman, ini 16.000 lagi, ayo. Tabdab sampai 100k. Jadi hadiahnya untuk 3 orang masing-masing 100.000. 200.000 dari Ukti Caca, 100.000-nya dari Bang Jus ini, Masya Allah. Ayo teman-teman, 100.000k. Ayo lanjut Kang Ustadz, lanjut. Iya, jadi ini saya boleh ngomong gak ini? Bisa ya? Saya ngomong Gak boleh. lanjut. Sudah dipersilakan Abang. Iya. Ya, saya ucapkan syukur alhamdulillah. Intinya ada beberapa sahabat di sini yang mungkin atas kejelasan beliau ya. Nah, jadi kami tidak mewajibkan beliau open cam. Oke, nah sekarang kita sapa nih. Halo Setiaku. Halo brother Setiaku. Biasanya yang pakai setia nih orang Kristen biasanya. Oke, kita turunkan ya biar kita lanjut. Oke, kita kajian pendalaman tentang rupa Allah dan firman dan